Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai 13 karya terbaik dan terpenting di dalam karir filosof Friedrich Wilhelm Nietzsche. Selanjutnya pada buku yang ke-12 berjudul Ultimately Meditation. Buku ini diterbitkan pada tahun 1876 dan merupakan kumpulan 4 esai yang menawarkan pandangan terbatas ke dalam perkembangan filosofis awal Nietzsche dan demikian mempersiapkan jalan bagi karya-karyanya di kemudian hari. Secara umum, buku ini sering diabaikan dibandingkan dengan buku-bukunya yang lebih dikenal seperti Du Spook Zarathustra atau Beyond Good and Evil. Buku Ultimately Meditations tetap menjadi sumber daya yang penting untuk mengurai ide-ide Nietzsche yang terus berkembang. Dalam esai-esai ini, Nietzsche secara kritis memeriksa budaya Jerman kontemporer dan kesesuaiannya dengan ekspektasi masyarakat. Dia menegaskan bahwa perkembangan intelektual yang sejati hanya mungkin terjadi melalui peniadaan konvensi yang berlaku dan penilaian ulang terhadap nilai-nilai. Melalui berbagai media seperti sastra, filsafat, dan sejarah, Nietzsche berusaha menantang para pembaca untuk mengevaluasi kembali asumsi-asumsi mereka tentang tradisi, moralitas, dan pendidikan. Esai David Strauss, yaitu The Confessor and the Orator, adalah salah satu yang paling menarik dalam koleksi ini. Di dalamnya, Nietzsche mengkritik buku David Strauss yang berjudul The Old Faith and the New, yang secara keliru mencoba mendamaikan agama dengan rasionalitas. Dia menyatakan bahwa alih-alih berusaha menyelaraskan pandangan dunia yang berlawanan, para intelektual harus terlibat dalam kritik radikal untuk menggali kebenaran yang lebih dalam. Esai lain yang menarik adalah On the Use and Disadvantage of History for Life. Dalam tulisan tersebut, Nietzsche kembali menantang kesarjanaan sejarah konvensional yang berorientasi pada pengumpulan fakta-fakta tentang masa lalu. Ia menegaskan bahwa sejarah seharusnya melayani kehidupan dengan memberikan inspirasi, pelajaran, dan model untuk kehidupan masa kini. Seruannya untuk pendekatan yang lebih mengukuhkan kehidupan terhadap sejarah menekankan potensi dampaknya dalam membentuk nilai-nilai dan tindakan individu. Melalui buku Ultimately Meditations, Nietzsche mengartikulasikan kecerdasannya yang tajam bersama dengan pengungkapan filosofis yang mendalam. Setiap esai merupakan argumen yang diwujudkan, yang menambah tema umum dalam karya Nietzsche untuk mengkritik konformitas dalam masyarakat dan memotivasi pencarian seseorang akan kebenaran dan keaslian. Selanjutnya, pada bukunya yang terakhir atau yang ke-13, buku ini berjudul Human All Too Human. Kita tadi telah menyinggung karya Nietzsche yang terkenal, yaitu Human All Too Human. Namun, buku ini terdiri dari dua bagian. Ada perbedaan mendasar antara Human All Too Human yang terbit pada tahun 1878 dan edisi berikutnya yang diterbitkan pada tahun 1880, di mana perbedaan tersebut terletak pada isi tambahan yang disertakan dalam versi yang lebih baru. Pada edisi 1878, Nietzsche menyajikan koleksi 638 aforisme yang mencakup berbagai topik mulai dari metafisika hingga kritik terhadap gagasan Kristen tentang kebaikan dan kejahatan. Ada juga refleksi tentang pemujaan agama dan inspirasi ilahi dalam seni, diskusi, Darwinisme sosial, analisis peran pria, wanita, dan anak-anak dalam masyarakat, mengeksplorasi kekuasaan negara, dan akhirnya bagian berjudul Manusia Sendiri dengan Dirinya Sendiri yang berbelok ke dalam untuk mengeksplorasi individualitas. Menariknya, dalam versi Human All Too Human yang diterbitkan pada tahun 1880, Nietzsche memperbaharui apa yang awalnya ia tulis dengan menambahkan dua bagian lebih lanjut. Bagian 2 adalah 408 aforisme dan bagian 3 terdapat 350 aforisme.
Penyimpangan-penyimpangan lebih lanjut ini membangun tema-tema yang diperkenalkan di bagian pertama sambil melihat lebih jauh ke wilayah yang baru. Penambahan tersebut mencakup seni dan budaya, ilmu dan pengetahuan, moralitas, kebebasan, cinta dan hubungan, perintah agama atas kehidupan manusia, kematian, penderitaan dan kesendirian, serta pengalaman hidup lainnya. Penyertaan aforisme yang muncul belakangan ini memperluas perspektif kita tentang filsafat Nietzsche, karena memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang apa yang dia pikirkan tentang topik-topik di atas. Secara umum, meskipun kedua edisi ini memiliki beberapa kesamaan dalam hal konten seperti kritik Nietzsche terhadap agama dan norma-norma masyarakat, versi yang diperluas yang ditemukan di edisi selanjutnya memberikan pembaca eksplorasi yang lebih dalam terhadap ide-ide filosofisnya.